Kita sering mikir ya, kalau mau bikin orang yakin, wah pokoknya data harus kuat, argumen logis. Tapi pernah nggak sih Anda ngerasa udah nyajiin semuanya, rapi banget, tapi kok kayaknya nggak ada efeknya gitu, pesannya nggak nyampe. Ternyata nih, mungkin ada satu elemen kunci yang keluar, emosi. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba bedah bareng sumbernya dari Harvard Business Review soal gimana sih caranya nyatuin ide sama emosi, khususnya lewat kekuatan cerita. Biar apa? Biar lebih nendang gitu komunikasinya. Misi kita bareng-bareng nih, ngerti kenapa cerita yang nyentuh hati itu kok bisa sekuat itu, dan gimana cara kerjanya. Yuk kita gali. Iya, betul banget. Sering kita agak gimana ya, meremehkan emosi ini. Padahal sains perilaku tuh udah nunjukin ini penting banget. Ada penelitian menarik dari Gerald Zaltman di Harvard, itu dikutip juga di sumber kita. Hasilnya lumayan bikin kaget loh. Sekitar 95% keputusan beli itu terjadinya di alam bawah sadar. Dan itu sangat dipengaruhi sama emosi. Lucunya, pikiran sadar kita itu seringnya baru kerja belakangan. Buat apa? Buat cari-cari alasan, justifikasi gitu. Buat pilihan emosional yang udah kita buat duluan. Oh, jadi kayak kebalik ya prosesnya dari yang kita kira selama ini. Bisa dibilang gitu, bahkan nih proses mikir rasional kita pun itu sebenarnya nggak bisa dipisah dari emosi. Udah nyampur gitu. Perasaan kita suka atau nggak suka sama sesuatu itu munculnya cepat banget. Jauh lebih cepat dari analisis sadar kita. Ya naluriah lah. Oke, paham. Jadi emosi ini dasarnya banget ya. Nah, kalau gitu gimana caranya cerita bisa katakanlah masuk atau ngetuk pintu emosi itu? Artikel HBR ini kan nyebut pakar skenario Robert McKee ya. Iya, Robert McKee. Menurut dia nih, cerita itu bukan cuma hiburan loh. Tapi cerita itu memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia buat memahami pola-pola kehidupan. Dan pemahaman ini, katanya McKee, nggak cukup cuma di level otak, intelektual aja. Tapi harus dirasain, benar-benar dialami secara emosional, personal gitu. Dialami secara emosional. Nah, yang menarik banget dari pemikiran McKee itu soal struktur inti cerita yang efektif. Ini bukan soal, kisah sukses yang lurus aja dari A ke Z mulus gitu. Yang kayak gitu malah, kata McKee, ngebosenin, kurang greget. Nggak berkesan ya? Iya, nggak berkesan. Justru cerita yang hebat itu yang bisa nggambarin konflik mendasar. Jadi ada benturan gitu antara harapan si tokoh utama yang subjektif kan, sama kenyataan di lapangan yang objektif yang seringkali keras, nggak sesuai harapan, penuh tantangan. Wah, ini nih bagian yang menurut saya, keren banget. Jadi intinya bukan ngindarin masalah, tapi justru ngerangkul masalahnya. Sumber kita ini nekenin banget kalau perjuangan ngelawan kekuatan negatif, yang apa aja lah bentuknya. Mungkin sumber daya kurang, pilihan sulit, risiko gagal, atau ada tokoh jahatnya. Justru itu yang maksa si karakter, dan kita juga yang nonton atau dengerin buat hidup tuh lebih dalam, lebih penuh arti. Jadi cerita yang bagus itu justru berani ngakuin kalau ada sisi gelapnya, ada susahnya gitu ya. Persis. Dan mengakui sisi gelap atau kesulitan ini, menurut McKay, bukan berarti ceritanya jadi pesimis atau suram. Malah sebaliknya. Justru itu yang bikin ceritanya terasa asli, otentik, meyakinkan. Dan, ini uniknya, malah ngasih energi. Energi? Kok bisa? Iya, energi buat hidup, buat berubah, buat bergerak. Energi itu seringnya muncul bukan dari zona nyaman, tapi justru dari tantangan yang dihadapi dan diatasi. Ada semacam kejujuran di situ yang kena banget ke emosi kita. Resonansinya kuat. Oke. Jadi jelas ya, ini bukan cuma soal bikin cerita fiksi aja. Kalau kita tarik ke konteks misalnya kepemimpinan, atau persuasi, atau bahkan ngobrol sehari-hari aja, kemampuan buat melibatkan emosi audiens lewat cerita ini jadi penting banget ya. Krusial, penting banget. Materi kita kan nyontohin soal karisma tuh. Pemimpin karismatik itu seringnya bisa nyentuh harapan, mimpi-mimpi pengikutnya. Dibingkai dalam cerita perjuangan gitu, menuju tujuan bareng. Jadi, idenya, visinya, nyatu sama emosi, sama harapan, sama semangat. Betul. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ngerti mekanisme cerita emosional ini tuh sebenarnya kayak ngasih kita kunci. Kunci buat komunikasi di level yang lebih dalam, lebih manusiawi, dan ya lebih efektif. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi soal nyambung secara otentik. Kita pakai bahasa yang emang dipahami sama cara kerja alami pikiran kita.
Pikiran kita kan intinya selalu nyari makna dan nyambungnya itu lewat pengalaman emosional. Jadi, menguasai ini ya jadi komunikator yang lebih beresonansi aja. Nah terus, apa nih artinya buat Anda semua yang dengerin? Buat kita sehari-hari. Pembahasan kita hari ini dari sumber HBR tadi, kayaknya negasin banget satu hal ya. Gabungin ide brilian Anda dengan emosi yang pas, lewat cerita, itu bukan sekedar teknik tambahan, bukan cuma hiasan. Bukan. Tapi, ini cara yang fundamental buat bangun koneksi, buat ngedorong orang bertindak, buat benar-benar menggerakkan hati orang lain. Dan ini jadi bikin mikir juga ya, kalau ingat temuan Zaltman tadi, soal pikiran sadar kita yang lebih sering jadi pengacara buat keputusan emosional bawah sadar yang udah kejadian duluan. Jangan-jangan nih, menguasai seni cerita yang jujur secara emosional, yang berani ngakuin ada perjuangan, ada konflik, itu sebenarnya malah bentuk komunikasi yang paling tulus, paling jujur, dan paling pas gitu sama cara kerja kita sebagai manusia memproses dunia. Gimana menurut Anda? Wah, itu pemikiran yang dalam banget ya. Mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah atau dimanapun Anda mendengarkan. Coba deh ingat-ingat lagi, cerita apa sih? Mau dari film, buku, pidato, atau mungkin obrolan sama temen ya, yang paling bikin Anda tergerak akhir-akhir ini. Coba pikirin bentar, elemen perjuangan apa, konflik apa, atau emosi apa di dalamnya yang bikin cerita itu begitu nempel di hati Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.